Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sulistiananda Apriani dengan nomor induk mahasiswa 202200800131. Kali ini saya akan membahas terkait risiko operasional dalam mata kuliah manajemen keuangan berkelanjutan. Jadi, resiko operasional ini adalah resiko yang terkait dengan kesalahan atau kegagalan dalam operasi bisnis, sistem, atau orang yang bekerja dalam satu organisasi. Selanjutnya, ada definisi dan jenis resiko operasional. Jadi, definisi resiko operasional ini adalah resiko yang terkait dengan kesalahan manusia, proses bisnis, atau sistem yang dapat menyebabkan kerugian finansial, reputasi, ataupun operasional. Selanjutnya, terdapat berbagai jenis resiko operasional, termasuk resiko teknologi, resiko manusia, resiko hukum, dan resiko proses bisnis. Kemudian ada beberapa penyebab risiko operasional seperti kesalahan manusia. Jadi kesalahan manusia ini termasuk kelalaian, ketidakjujuran, atau kurangnya pelatihan pada seseorang. Kemudian ada kegagalan sistem. Kegagalan sistem ini seperti masalah perangkat lunak, infrastruktur teknologi, atau keamanan data. Yang ketiga ada ketidakpatuhan regulasi. Ketidakpatuhan regulasi terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Yang keempat, proses bisnis yang tidak efisien. Proses bisnis yang tidak efisien tidak terdefinisi dengan baik atau terlalu kompleks. Selanjutnya ada operational risk, dampak resiko operasional. Nah, jadi ada beberapa dampak resiko operasional. Yang pertama ini ada resiko kerugian finansial. Jadi pada kerugian ini terjadi penurunan pendapatan biaya tambahan atau kerugian aset. Yang kedua itu kerugian reputasi. Kerugian reputasi ini terjadi atas kerusakan reputasi akibat kesalahan atau kegagalan yang dipublikasikan. Kemudian ada gangguan operasional. Nah, jadi gangguan operasional ini terjadi akibat penghentian sementara atau permanen aktivitas bisnis. Kemudian masalah hukum dan regulasi. Ini menyangkut denda, gugatan, atau tindakan hukum lainnya. Kemudian ada indikator risiko operasional. Yang pertama frekuensi dan tingkat keparahan. Yang kedua kehilangan dan kegagalan, jumlah dan jenis kerugian yang terjadi. Yang ketiga proses bisnis dan pengendalian internal, efisiensi dan efektivitas proses bisnis dengan pengendalian internal. Yang keempat tren dan pola risiko, identifikasi tren dan pola risiko yang muncul. Selanjutnya implementasi manajemen risiko operasional. Yang pertama ini ada pengembangan kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko operasional. Yang kedua pelatihan kesadaran karyawan, yaitu untuk melatih karyawan tentang risiko operasional dan peran mereka dalam mengelola risiko. Yang ketiga itu sistem pelaporan dan monitoring, menetapkan sistem untuk melacak dan melaporkan risiko operasional. Yang keempat itu tinjauan dan evaluasi berkala. Jadi yang terakhir ini melakukan tinjauan dan evaluasi berkala terhadap program manajemen risiko operasional. Kemudian pada slide terakhir ini ada kesimpulan dan rekomendasi. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan, kesimpulannya adalah risiko operasional adalah ancaman serius bagi setiap organisasi. Menerapkan manajemen risiko operasional yang efektif dapat membantu mengurangi risiko kerugian finansial, reputasi, dan operasional. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.